Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Silvi, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PSAK 57 tentang provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari Karisma Indasari dengan NIM 2022-757, Mariska Riani Putri dengan NIM 2022-768, Anissa Ajeng Pratiwi dengan NIM 2022-769, dan yang terakhir, Syifa Putri Amalia dengan NIM 2022-794. Next. Berikut di sini ada tujuan dari PSAK 57, yaitu untuk memastikan bahwa kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang tepat diterapkan pada provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi, dan bahwa informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlahnya. Berikut juga ada definisi dari liability adalah kewajiban sekarang sebagai akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya. Nah, provision itu merupakan kewajiban yang waktu dan jumlahnya tidak pasti. Next. Nah, di sini ada pengecualian pada PSAK 57. PSAK 57 itu tidak termasuk obligation dan kontingensi yang timbul dari kontrak pelaksanaan yang tidak memberatkan dan hal-hal yang tercakup dalam PSAK lain. Misalnya kontrak konstruksi, pajak penghasilan, sewa, dan imbalan kerja yang telah dijelaskan pada PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang extinction of provision. Yang pertama ada kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, peristiwa yang mengikat. Kedua ada pembayaran mungkin terjadi, lebih mungkin daripada tidak. Dan yang ketiga ada jumlahnya dapat diperkirakan dengan andal. Selanjutnya ada measurement of provision. Yang pertama ada menggunakan penilaian berdasarkan transaksi masa lalu atau serupa diskusi dengan para ahli dan terikat informasi terkait lainnya. Yang kedua ada pertimbangan nilai waktu dari uang jika material. Peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan. Oke, selanjutnya itu ada 6 common types of provision. Yang pertama ada litigation provision, yang kedua warranty provision, yang ketiga consideration payable, yang keempat environmental provision, yang kelima onerous contract, dan keenam restructuring. Yang pertama itu ada litigasi provision. Ketentuan litigasi terjadi ketika suatu perusahaan terlibat dalam suatu tuntutan hukum, dan perusahaan berasumsi bahwa besar kemungkinan perusahaan tersebut akan bertanggung jawab atas uang tertentu. Dalam hal ini, perusahaan dapat memperkirakan jumlahnya dengan andal meskipun litigasi masih di masa depan. Yang kedua itu ada warranty provision. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Dalam hal ini, pelanggan akan membuat klaim garansi di masa depan. Tetapi perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang diperlukan sehingga dapat dianggap sebagai provisi. Contohnya itu ketika Anda membeli ponsel dan garansi sejenis jaminan biasanya disertakan selama 1 tahun. Dan Anda juga dapat membeli garansi tambahan yang disebut sebagai garansi jenis layanan dengan harga tertentu. Yang ketiga ada consideration payable, strategi yang dibuat oleh perusahaan dengan menawarkan penawaran kupon premium dan potongan harga untuk merangsang penjualan kepada pelanggan sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Contohnya itu reward. Misal kalian beli kopi dari Starbucks, kalian akan mendapatkan bintang dan jika kalian mengumpulkan cukup banyak, maka bintang tersebut dapat mengubah menjadi makanan gratis atau beverage dari Starbucks. Yang keempat, ada environmental provision. Ketika sebuah perusahaan mempunyai kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian suatu aset berumur panjang, dalam hal ini perusahaan dapat memperkirakan secara sebagai provisi. Contohnya, sebuah perusahaan minyak harus membongkar dan memindahkan platform di akhir masa manfaatnya. Dapat dianggap sebagai ketentuan lingkungan yang benar. Dalam hal ini, perusahaan dapat memperkirakan biaya pembongkaran dan pemindahan sehingga
dapat dimasukkan sebagai ketentuan. Selanjutnya, onerous contract. Terjadi ketika biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan atau diterima. Contohnya, misalnya suatu perusahaan menyewa dan membayar sewa tahunan pabrik, maka perusahaan tidak dapat menyewakan kembali pabrik tersebut kepada pihak lain. Dan perusahaan terikat kontrak untuk tetap membayar sampai kontrak berakhir, kecuali perusahaan bersedia membayar denda sejumlah tertentu untuk membatalkan sewa mana yang lebih kecil. Yang terakhir ada restructuring, program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan diubah secara material, baik dalam lingkup bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis itu dijalankan, dan ada biaya tertentu yang harus dikeluarkan termasuk dalam restrukturisasi. Sebuah perusahaan harus memberikan rekonsiliasi keseimbangan awal dan akhir untuk setiap kelas utama profesi, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selanjutnya adalah hal penting dalam provision. Provision yaitu liabilities yang mencerminkan kemungkinan keluarnya manfaat ekonomi di masa depan untuk mencerminkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi beban atau kerugian tertentu di masa depan. Yang pertama itu ada types of provision, terdiri dari provision for bad debts, kedua provision for warranty expense, ketiga provision for legal claims. Yang kedua itu ada recognition criteria, yang ketiga ada measures of provision, yang keempat ada change on provision, yang kelima disclosure, dan yang terakhir ada impact of financial statement. Next. Selanjutnya ada kontingen liabilities, yaitu tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan kewajiban yang mungkin terjadi atau belum terkonfirmasi. Next. Selanjutnya ada kontingen aset, yaitu aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Tipikal kontingen aset. Yang pertama, kemungkinan menerima uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak yang menunggu keputusan pengadilan kasus dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.